Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Hari ini kita ketemu lagi, kita akan bahas tentang toxic relationship. Apa sih itu toxic relationship? Aku sambil share screen sebentar ya. Oke, gini. eh kita ini manusia, pada dasarnya kita itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi pasti kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bukan cuma saya, bukan cuma kita butuh orang lain untuk nanam beras, untuk jual sayur ke saya. Bukan cuma saya butuh orang lain untuk jahitin baju, bikin kain untuk saya gitu. Tapi lebih daripada itu, setiap dari kita butuh orang lain agar kita bisa saling berinteraksi. Kita butuh ngobrol, kita butuh tukar pikiran, kita butuh mendengarkan orang lain, kita butuh ngeluarin unek-unek hati gitu. Jadi kita itu selalu butuh untuk berinteraksi. Dan itu bisa aja dengan teman, keluarga, rekan kerja, bahkan pedagang di pasar atau tukang parkir gitu, tetangga kita butuh. Dan banyak dari kita butuh juga pasangan. Yes, walaupun ada orang-orang yang hidupnya tidak berpasangan atau selibat, tetap mereka membutuhkan teman juga untuk berinteraksi. Karena apa? Karena kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu awalnya dari Tuhan seperti itu. Nah, karena kita saling membutuhkan untuk berinteraksi, maka otomatis terjadi sebuah relasi. Ya, tapi relasi itu sebenarnya dimaksudkan agar berjalan dengan sehat. Karena bila interaksi dan relasi itu berjalan dengan sehat, maka pasti terjadi relasi atau interaksi itu yang sifatnya itu dua arah, di mana kedua belah pihak itu berinteraksi, berhubungan, berelasi dengan tujuan untuk saling membangun, saling mendukung, saling support, saling mendewasakan, saling melengkapi gitu. Jadi pasti tujuannya itu untuk makin bagus, makin bagus. Kedua-duanya punya intensi yang, oh saya mau dia menjadi lebih baik lagi. Yang satu juga saya mau dia menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuannya itu untuk saling membangun gitu. Tapi ternyata di dalam realita tidak semua relasi itu terjadi seperti itu. Bahkan ada cukup banyak relasi yang arahnya itu malah negatif. Harusnya menjadi positif, saling membangun, tapi yang terjadi malah negatif, di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak ternyata mau menangnya sendiri, nggak mau ngalah, minta di ngertiin, mau ngatur, mau mendominasi, iri dengan yang lainnya, nggak senang kalau orang lain menjadi lebih baik, nggak senang kalau orang lain lebih daripada dia gitu, dan akhirnya membuat kedua belah pihak ada apa, hati nggak enak, bisa juga berantem, bisa juga membuat satu menjadi makin minder, makin down, atau membuat rasa takut, khawatir, tidak aman, merasa selalu dimata-matai, merasa terkekang, merasa sedikit-sedikit disalahin, sedikit-sedikit sekali, akhirnya makin down, makin down, makin down. Jadi inilah yang disebut dengan toxic relationship, di mana relasi bukannya saling membangun, tapi toxic, yaitu saling mematikan. Toxic itu kan artinya racun, ya, mengandung racun. Jadi relasi yang harusnya Tuhan maksudkan agar tujuannya saling mengerti, saling membangun, saling menopang, saling mengisi, ternyata yang terjadi malah saling mematikan, seperti itu. Nah, kalau toxic relationship itu terjadi, maka kan tidak mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini ada perkataan dari Dr. Lilian Glass, ya, dia bilang bahwa hubungan yang tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, di mana salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap pihak yang lainnya. Itu di mana maksudnya itu adalah saling mematikan, hubungan yang tidak saling mendukung salah satu dengan yang lainnya gitu. Dan ini akhirnya bisa menghancurkan. Menghancurkan pertama kali adalah secara mental dulu.
Kalau salah satu pihak merasa didominasi, selalu disalah-salahin, selalu dimata-matain, maka yang pertama drop adalah mentalnya dulu, harga dirinya dulu. Lalu bisa juga secara spiritual, dan yang terakhir adalah fisik. Kalau udah mulai main fisik, itu bisa terjadi. Ya, saya juga pernah menghadapi relasi seperti ini gitu. Jadi saya tahu bagaimana nggak enaknya bila kita ada di dalam sebuah toxic relationship. Karena kalau kita mental kita selalu dijatuhkan oleh pihak yang mendominasi kita, maka itu sebetulnya sudah mencemari harga diri, mencemari kebahagiaan kita, mencemari pikiran kita, dan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Self-esteem kita hancur, isinya menurun. Orang yang tadinya merasa bisa, merasa dicintai, merasa berharga, merasa mampu dengan keadaannya apapun yang dia berikan, dia terima dari Tuhan, tapi karena terlalu sering bahasa harinya hari ini dibully, dia akan bisa merasa, oh, aku memang bodoh, oh, aku memang nggak layak, oh, aku memang nggak ada apa-apanya, oh, aku memang nggak pantas gitu. Jadi secara mental makin down, makin down. Dan kalau mental udah down, spiritual juga akan kena, ya, karena ini arahnya udah negatif ya. Tapi fisik juga bisa kena juga. Kalau udah mulai main fisik ya. Saya pernah ada satu teman yang sepertinya di permukaan itu biasa-biasa saja. Kalau di permukaan di hadapan orang lain gitu, relasi antara dua orang ini kayaknya baik, komunikasi baik, ngobrol lancar kayak gitu-gitu ya, senyum apa segala macam. Ini kalau di depan orang. Tapi begitu di belakangnya tutup pintu di rumah, perkataan-perkataan yang menghancurkan mulai keluar dari salah satu pihak yang mengatakan kamu bodoh, aku nggak mau, pokoknya goblok-goblokin yang salah satu pihak deh, merasa apa harus mengontrol segala sesuatu sampai hal yang paling terkecil pun dia harus kontrol gitu, dan dia nggak puas dengan perkataan mulut, dia bisa main tangan. Akibatnya apa? Pihak yang didominasi, yang sebetulnya orangnya punya ability, cukup pintar juga, akal budinya cukup baik juga, tapi karena terlalu sering dikata-katain kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, akhirnya merasa, oh aku bodoh beneran. Karena terlalu sering didominasi. Dan bukan cuma didominasi oleh perkataan, tapi main tangan. Jadi secara fisik pun juga udah kayak hancur-hancuran seperti itu. Dan ini sudah di tingkat yang luar biasa parah. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar dari dua sisi. Satu, jangan kita menjadi pihak yang toksik bagi orang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Tuhan menempatkan kita agar menjadi terang dan garam. Tuhan tidak mau kita menjadi racun yang membinasakan orang lain. Tuhan tidak mau kita menjadi pihak yang mendominasi atau menekan orang lain. Tuhan mau kita menjadi terang dan garam. Tuhan mau kita menjadi jawaban. Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Ingat doanya siapa? Franciscus Xaverius ya, jadilah pembawa damai bila terjadi perpecahan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai keberadaan kita ternyata membuat orang-orang di sekitar kita nggak nyaman. Gitu. Mungkin kita berpikir, oh teman-teman sama aku nggak apa-apa kok, semuanya nyaman-nyaman saja sama aku. Bapak dan Ibu, lihat, kalau ada 1-2 orang aja, yang nggak merasa nyaman dengan keberadaan kita, itu sebetulnya kita udah menjadi orang toksik loh. Kita nggak usah lihat, oh 100 orang nyaman sama aku. Nggak usah begitu. Tapi kalau ada 1 atau 2 orang aja ternyata nggak nyaman dengan keberadaanku, sebenarnya aku sudah menjadi orang yang toksik. Jadi di sini kita belajar dari dua sisi. Jangan sampai kita menjadi orang yang toksik bagi orang lain, tapi di sisi berikutnya, kalau kita sedang berada di dalam situasi toksik itu, apa yang harus kita sikapi? Ya,
Jadi saya jangan menjadi orang toksik bagi orang lain, tapi kalau ada orang lain yang toksik untuk saya harus bagaimana? Ini yang harus kita pelajari hari ini sebagai seorang Kristiani yang dewasa ya. Jangan nyebarin racun, tapi kalau terima racun sayanya harus bagaimana? Seperti itu. Nah, ini beberapa checklist ya. Orang yang sedang merasa di dalam hubungan toksik. Orang yang merasa dalam hubungan toksik itu pasti merasa buruk setiap saat. Merasa minder, merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa tidak nyaman. Ya, aku pernah mengalami beberapa kali di dalam hidup kejadian seperti itu. Yang aku ingat pada saat aku TK loh, SD, bahasa hari ini adalah dibully gitu. Aku ingat banget hari itu tuh aku sekolah, apa ya sebutnya sekolah Jepang sih, tapi di Malang. Secara aku dari Malang ya, dan sekolah itu adalah sekolah di mana tempat guru-guru itu praktek. Jadi bukan sekolah normal sebetulnya. Sekolah tempat di mana guru-guru praktek gitu ya. Jadi gurunya itu bukan guru yang udah lulus, tapi guru yang lagi praktek sebelum lulus. Itu tempat aku sekolah dulu, sekolah kecil gitu. Nah, aku ingat mereka itu bukan cuman katain hari itu ya, tahun 80-an, 70 80-an gitu. Bukan cuma katain Cina aja. Pada waktu hari itu aku belum terlalu mengerti, tapi karena sering kali dikatain, lama-lama ya aku mengerti kenapa aku kok dihina seperti itu. Bukan seperti itu aja. Kalau aku sekolah, aku ingat banget masuk, taruh tas kecil aku, ini tangan dua ditarik kiri kanan sama teman-teman gitu. Jadi kan sakit, namanya tangan ditarik sekuat tenaga oleh beberapa orang loh, bukan cuma 2 orang, tapi beberapa orang narik tangan aku kiri kanan gitu, tujuannya untuk bully aku. Ya otomatis lama-lama aku merasa nggak nyaman berada di lingkungan itu. Sekolah bukannya happy, tapi sekolah menjadi sebuah keterpaksaan karena aku tahu aku di situ dibully, disakiti, dihina apa segala macam, dan sampai itu terjadi beberapa tahun. Kalau aku sekolah, akhirnya aku cuma diem aja di pojokan. Udah begitu badan aku kan lumayan bongsor gitu ya, aku selalu berasa kayak raksasa gitu, makin dibully lah sama mereka gitu. Dan tapi ya itu rasanya nggak nyaman banget, jadi rasa buruk, rasa nggak happy dengan keadaan, tapi nggak ada pilihan gitu. Sampai puji Tuhan pada waktu itu mamaku juga udah mulai berasa ini anak kok gitu, akhirnya aku dipindahin sekolah gitu. Nah, tapi orang yang dalam hubungan toksik ini akan makin down, makin down, makin down, karena dia didominasi oleh pihak yang merasa diri lebih superior. Mungkin kita sekarang udah nggak di level sekolah lagi, jadi otomatis nggak dibully lagi dengan teman-teman. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin masuk ke dalam lingkungan toksik, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di dalam komunitas. Kita masih bisa bertemu juga dengan orang-orang yang mendominasi. Bahkan di dalam komunitas, aku pun juga pernah bertemu di mana kalau ada orang yang nggak dituruti kehendaknya, dia ngambek, bahkan marah-marah. Marah-marah, semuanya dikatain, ngambek, sampai hal sekecil seragam merah atau seragam putih pun bisa menjadi isu yang besar terhadap orang itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang di sekelilingnya merasa nggak nyaman dengan dia. Karena hal sekecil seragam merah, seragam putih aja bisa menjadi sebuah isu. Itu kan menjadi nggak nyaman gitu. Dan dia tekan untuk agar warna merah yang dia mau itu terjadi. Padahal kalau gitu ya masa kita suruh beli baju sih ya, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu gitu. Hal kecil aja bisa menjadi isu, apalagi kalau di dalam keluarga. Di dalam keluarga sering kita tidak bisa memilih orang-orang siapa. Saya nggak bisa milih adik saya nggak bisa milih mertua saya nggak bisa milih sepupu saya. Tapi bisa jadi keluarga itu adalah orang yang selalu memojokkan. Ada orang yang selalu melintir gitu keadaan, dan itu dilakukan terus-menerus ya. Ini salah satu contoh aja ya. Salah satu ponakan jauh. Aku lihat
aku mengobservasi, karena aku bukan mamanya, aku nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tapi aku observasi anak ini ngomongnya dari kecil itu melintir. Dia selalu bully kakak-kakaknya dan dia bisa ngomong, oh gara-gara dia itu toilet jadi buntu, dia nggak pernah rapiin ini, dia nggak pernah rapiin itu gitu. Padahal itu semua nggak terjadi. Akhirnya apa? Karena kakaknya ini memang tidak berdaya, akhirnya kakaknya menjadi merasa nggak enak gitu. Keadaannya menjadi makin buruk gitu. Dan aku pribadi juga pernah mengalami seperti itu, di mana aku merasa tidak nyaman sekali dengan orang yang selalu menekan, sampai aku mengalami sedikit anxiety kalau dengar suara WA takut. Dengar ting WA-nya dia itu aku udah deg-degan karena aku merasa buruk, karena aku merasa ditekan. Akhirnya apa? Yang nomor 2, kalau orang sudah merasa buruk, merasa tertekan, self esteem-nya menurun, harga dirinya menurun, akhirnya apa? Makin nggak bisa menyatakan pendapat. Maunya ini, kepengennya ini, nggak bisa. Jangankan pendapat, menyatakan perasaannya aja udah nggak berani. Apalagi menyatakan keinginan. Dia nggak berani menyatakan ngomong, oh kamu giniin aku tuh membuat aku sakit hati loh. Tolong jaga perkataanmu. Nggak berani. Karena dia akan makin ditekan pada saat dia menyatakan perasaannya. Nah, jadi udah makin down lagi. Dan privasinya pasti makin terganggu juga. Aku pernah mengalami seorang teman yang dipelintir juga keadaannya, singkat kata dia sakit cukup lama, berbulan-bulan, dan ternyata salah satu teman yang lainnya bilang, oh si A sekarang marah sama aku loh, dia nggak mau berhubungan dengan aku loh, dan dia bisa telepon banyak orang hanya untuk ngomong, dia marah sama aku loh, dia nggak mau berhubungan sama aku, padahal temannya itu lagi sakit berbulan-bulan. Jadi kok ya namanya orang ya, kadang-kadang dia merasa superior kalau dia keinginannya itu terjadi, kalau dia didengarkan, sampai belani telepon banyak orang hanya untuk melintir ke keadaan, dan otomatis bagi orang yang ditekan privasinya terganggu. Bahkan sempat ada masanya juga dia lagi sakit pun dia maksain diri untuk pergi hanya agar dia tidak makin ditekan. Jadi sebetulnya posisi seperti itu, privasi terganggu, ini udah mental, spiritual, fisik juga kena. Dan dia sebetulnya sadar kalau dia itu dibohongi, tapi udah diam aja. Karena udah kalah hawa, dibohongi udah diam aja gitu. Dan akhirnya apa? Masalah-masalah yang ada tidak terselesaikan karena orang yang toksik tidak mungkin diajak berkomunikasi. Orang racun, orang toksik tidak mungkin diajak berkomunikasi. Intinya orang toksik itu kacamatanya hanya diri sendiri. Egonya tinggi sekali. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana pandangan orang, bagaimana perasaan orang, apa yang menjadi pemikirannya orang, tapi dia selalu merasa bahwa dia yang paling benar, dia yang butuh diperhatikan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi di sini kita berpikir dua arah ya, bukan cuma bagaimana saya bila saya mengalami keadaan toksik, tapi juga kita harus ingat jangan sampai saya yang menjadi orang toksik bagi orang lain dan membuat orang lain merasa seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi. Ingat, Tuhan panggil kita sebagai pembawa damai, sebagai terang, sebagai garam, sebagai pembawa jawaban, pembawa sukacita, sebagai bunga di tempat di mana kita tanam. Jangan sampai keberadaan kita ternyata menjadi racun yang mematikan orang lain. Tapi Bapak dan Ibu, walaupun toksik itu tidak enak, yang kita alami tidak enak, aku yakin ya setiap dari kita tidak bebas dari keadaan ini. Pasti ada orang di dalam keluarga, kayak kerjaan, kayak lingkungan apa, kayak yang kayaknya, kalau bahasa Jawanya dikasih hati ngelokor-pelok gitu. Omongannya pedes melulu, bikin kuping panas melulu. Bawaannya kalau ngomong sama dia, omongannya tuh bikin panas hati melulu. Pasti ada orang-orang seperti itu yang memang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya kalau keadaan-keadaan ini terjadi, keadaan toksik ini terjadi di sekitar kita, ini nggak selalu buruk loh. Walaupun nggak enak, saya tahu. Karena saya juga mengalami berkali-kali
di dalam kehidupan dari TK tadi ada kecil sampai sekarang ya. Aku tahu nggak enak. Tapi itu nggak selalu buruk loh. Pasti kaget ya. Orang nggak boleh jadi toksik. Orang disuruh menghindar dari toksik. Tapi kenapa ini nggak selalu buruk? Yes, ini nggak selalu buruk. Kenapa? Kita harus ingat. Kalau ini sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita ya. Memang saya nggak bisa merubah orang lain. Jangankan merubah hatinya dia, merubah warna rambutnya aja, saya nggak bisa. Saya nggak bisa merubah orang lain. Tapi ada satu yang bisa kita ubah, yaitu hati dan pikiran kita sendiri. Alkitab bilang, tadi Utami juga bilang, bahwa dalam hidup kita tidak boleh khawatir. 365 kali Tuhan bilang, jangan khawatir. Jadi apapun keadaan kita, toksik yang kita hadapi, tetap kita nggak usah khawatir. Walaupun saya tidak bisa rubah dia, tapi saya bisa rubah hati dan pikiranku sendiri. Walaupun dia kirim racun kepada aku, tapi aku memilih untuk tetap bahagia. Aku memilih untuk tidak tersinggung dengan dia. Aku memilih untuk nggak marah sama dia. Aku milih untuk tidak mengasihani diri sendiri. Sehingga self-esteemku tidak turun. Sehingga cara pandangku terhadap diri sendiri juga tidak drop. Sehingga aku, walaupun dia goblok-goblokin aku tetap bisa menghargai diriku sendiri. Dan aku tetap bisa melihat bahwa Tuhan menghargai aku. Aku tidak pusing lagi terhadap pendapat dia terhadap aku, terhadap perkataan atau sikap dia terhadap aku. Yang penting cara pandang Tuhan terhadap aku. Jadi ini adalah pilihan kita, Bapak dan Ibu. Tapi makanya relasi toksik yang kita terima itu tidak selalu buruk. Ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bahkan menjadi lebih baik untuk kita selama kita tidak khawatir dan kita tetap bersikap positif terhadap diri sendiri dan dia. Itu. Karena apa? Dua hal yang kita harus tahu ya di dalam relasi ya. Relasi itu ada dua macam. Satu bisa milih, satu nggak bisa milih. Sederhana kan? Kita bisa milih teman siapa yang mau dekat sama kita. Kita punya 1000 teman ya, banyak sekali. Tapi kita bisa milih. Kalau saya lihat dia pemabuk, ya saya nggak usah dekat sama dia. Sekedar kenal aja. Kalau dia omongnya pelintir-pelintir, ya aku nggak usah dekat-dekat sama dia. Sekedar kenal aja. Gitu. Teman kantor, kalau memang saya nggak didudukin bareng sama dia, saya nggak harus berhubungan darat dengan dia, ya udah, saya nggak usah dekat-dekat secara pribadi dengan dia. Itu relasi yang bisa milih. Gitu. Tapi ada juga relasi yang nggak bisa milih. Contohnya, saya nggak bisa milih orang tua saya. Saya nggak bisa milih mertua. Saya mau sama anaknya, ya udah mertua itu satu paketnya. Saya nggak bisa milih saudara, ipar-ipar, sepupu saya. Bahkan sering saya nggak bisa milih rekan kerja saya yang memang saya harus kerja bareng. Yang memang bos udah tempatkan menjadi satu tim dengan saya. Saya nggak bisa milih. Jadi ada banyak hal yang kita nggak bisa milih sebetulnya. Dan kalau ternyata di antara orang-orang yang tidak bisa milih itu tadi ada yang toksik, berarti itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku dengan tujuan apa? Untuk mendewasakan aku. Agar aku bisa dalam tanda kutip menetralisir racun yang dia tebar. Singkat kata, dia nebar racun, jangan sampai saya yang keracunan, tapi dia nebar racun, saya yang nebar bunga, saya yang menetralisir keadaan. Itu yang harus terjadi. Tapi kalau saat itu adalah relasi yang saya bisa milih, ya udah jauh-jauh aja. Toh 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ini tidak bisa ditukar. Kalau kita dengan kesadaran sendiri milih untuk campur dengan pemabuk misalnya,
Ya jangan kaget kalau saya ketularan jadi pemabuk. Karena kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun saya doa rajin, berkomunitas rajin ya, firman kata semuanya. Tapi kalau saya memilih bergaul erat dengan pemabuk, ya percuma doa-doanya itu tadi. Saya akan ketularan untuk jadi pemabuk dengan gampang. Gitu. Ingat, ayat nggak bisa dibalik. Nggak bisa ngomong, oh kalau saya bergaul dengan orang yang baik-baik, maka kebiasaan buruk saya akan tereliminasi. Bapak dan Ibu, itu bisa terjadi, tapi nggak semudah yang sebaliknya. Kenapa? Karena dunia dikuasai oleh iblis. Plus, setiap dari kita punya kedagingan. Ada hakikat buruk di dalam diri kita masing-masing. Ada ego di dalam diri kita masing-masing. Ada kelemahan di dalam diri kita masing-masing. Jadi lebih gampang terpengaruh buruk daripada terpengaruh jelek. Ya, singkat kata, mikir aja sendiri. Lebih gampang mana ngajak orang PA sama ngajak orang ngopi? Gampangan mana? Kita tahu ya, ngopi nggak salah, aku nggak kasih kok contoh yang ekstrim, tapi itu doang gitu. Gampangan mana ngajak hal duniawi lebih gampang daripada ngajak orang atau mungkin contoh yang aku selalu ngomong sama diri sendiri, kalau kita biasa bangun jam 6 pagi langsung doa, ini udah dilakukan bertahun-tahun, nanti waktunya libur lebaran saat kita nggak ngapa-ngapain, bangun jam 8 pagi ya. Habis itu waktunya masuk kerja lagi, mau bangun jam 6 gampang apa susah? Butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa balik ke rutinitas bangun jam 6 pagi. Maksain dirinya selama 3 ini. Contoh, 1 Kol 15 ayat 33. Kebiasaan buruk itu jauh lebih gampang terpengaruh daripada kebiasaan baik untuk kita. Jadi saat kita bisa memilih siapa yang menjadi teman dekat kita, pilih yang baik. Jangan kepengaruh. Tuhan nggak suruh kita masuk ke dalam kandang singa kok. Tuhan nggak suruh kita masuk ke dalam kandang singa. Tapi kalau orang-orang ini udah memang dekat sama kita, di komunitas kita, pelayanan bareng sama kita, menjadi rekan kerja kita memang harus berhubungan. Apalagi kalau lingkungan saudara sama kita, ya udah. Berarti itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan apa? Biar kita menjadi lebih baik. Dan agar kita kuat menghadapi orang itu. Dianya nebar racun, sayanya nebar bunga. Satu prinsip yang harus dipegang. Ya, dianya nebar racun, sayanya bisa menetralisir dan nebar bunga. Satu prinsip yang harus dipegang. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang manis, suci, sedap didengar, semua yang positif itu harus ada di dalam pikiran kita. Baik untuk orang tersebut maupun untuk diri sendiri. Ya, baik untuk orang tersebut, saya tahu orang itu nyebelin, tapi saya harus mampu untuk melihat segala sesuatu yang positif ada di dia. Kalau saya tidak bisa melihat hal positif dan dia udah waduh racunnya udah dosis tinggi deh ya, udah benar-benar menekan saya tidak bisa melihat hal yang positif sama sekali pada dia. Kita pakai Filipi 4 ayat 8 tetap, tapi bilang, saya lakukan ini untuk Tuhan. Walaupun kamu sudah neken aku, kamu sudah mencuri aku, kamu sudah mematikan harga diriku, kamu sudah bersikap dingin, kamu sudah mencuri semua hak-hakku, kamu sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak layak kamu lakukan, tidak layak aku terima. Saya sebenarnya sudah nggak bisa melihat hal positif apapun, karena kamu sudah bukan cuma sikut aku, kamu udah tonjok aku, kamu sudah tendang aku jauh-jauh dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi aku tetap mau mengampuni kamu, aku tetap mau mencintai kamu sebagai saudara di dalam Tuhan. Karena apa? Karena aku lakukan ini untuk Tuhan. Itu prinsip yang membuat kita kuat. Selain katakan Filipi 4 itu, ayat 8 itu untuk diri sendiri. Saya sudah menerima racun, tapi Tuhan melihat aku berharga. Dia tidak mencintai saya, tetapi Tuhan mencintai saya. Dia sudah ngatain yang enggak terhadap aku, tapi Tuhan mencintai aku. Dia sudah melintir keadaanku, tapi Tuhan melihat tulusnya hatiku. Jadi Filipi 4 ayat 8 itu yang harus menjadi pegangan kita. Saat kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa
kita pilih lagi. Jadi Bapak dan Ibu di sini sebenarnya benar-benar toxic relationship itu sangat-sangat bisa terjadi. Sangat-sangat bisa terjadi. Tapi selama pikiran kita positif, kita bisa pakai relasi yang sebenarnya berajut ini sebagai sebuah cara loncatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi lebih beriman juga untuk Tuhan, di dalam Tuhan, gitu. Ya, ada beberapa contoh di dalam Alkitab, ya, yang menunjukkan bahwa toxic relationship itu terjadi. Ya, contoh paling sederhana, Yakub, Yakub, Kejadian 25 ayat 23 sampai 26. Kejadian 25, Yakub ini anaknya Ishak. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak punya dua anak, namanya Esau dan Yakub. Kejadian 25 ayat 23 dan 26. Ya, ini cerita tentang anak-anaknya Ishak, Esau dan Yakub. Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Satu bangsa, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Lihat Bapak dan Ibu, ini adalah nubuatan kalau Yakub itu akan dapat hak kesulungan. Jadi Yakub sama Esau ini anak kembar ya, tapi yang tua itu adalah Esau. Harusnya yang tua itu kan yang dapat hak kesulungan kan. Hak kesulungan itu bicara tentang banyak, bukan cuma tentang warisan, dia akan menjadi lebih banyak, tapi dia juga menjadi dalam tanda kutip leader dari keluarganya ini. Jadi harusnya yang terima hak kesulungan itu adalah si Esau. Tapi ternyata udah dinubuatin kalau yang terima nanti bukan Esau yang gede, tapi justru Yakub. Lihat ayat 23 bilang, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Jadi sejak dalam kandungan itu udah berantem, dan kelihatan di ayat 25 ya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Tangannya memegang tumit Esau. Jadi si kokonya lahir, udah digandolin ini sama si adiknya dari dalam lahir. Lihat bagaimana bullying ini ternyata sudah diizinkan terjadi sejak dari dalam kandungan. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Gak bisa milih. Yakub gak bisa milih punya saudara Esau. Esau gak bisa milih punya saudara Yakub. Walaupun Yakub juga pasti gregetan gitu dengan Esau. Sejak dari dalam kandungan orang dia udah waktunya keluar kok masih digandolin. Belum lagi pada waktu dia tahu bahwa hak kesulungannya ternyata dia telah lepas dan diambil oleh Yakub adiknya. Pasti gregetannya setengah mati. Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Belum lagi realita di dalam kehidupan keluarga mereka. Kalau si mama pilih kasih, mama lebih mencintai si Ribka ya, mamanya Ribka lebih mencintai Yakub daripada Esau. Jadi terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak ideal di dalam keluarga mereka, dan itu terjadi. Toksiknya kayak apa itu? Di dalam inner keluarga sendiri. Kita menghadapi teman yang toksik aja, hati udah gregetan kan? Hati udah gak nyaman. Tapi ternyata orang toksik ini ada di dalam keluarga sendiri. Betapa itu pasti membuat hati sakit. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana cerita Yusuf. Dia paling kecil, paling dicintai oleh papanya. Dan ternyata itu membuat saudara-saudaranya itu iri.
pasti Yusuf juga gregetan setengah mati dengan saudara-saudaranya. Dan merasa, aku nih loh disuruh papa ini itu, aku nih cuma ngeladenin kamu gitu. Bukan salahku dong kalau papa paling cinta sama aku. Kenapa kamu sekarang marahnya sama aku? Pasti Yusuf juga gregetan banget dengan saudara-saudaranya. Kalau orang lain ditoksikin orang lain masih bisa merem ya, masih bisa merem. Ini ditoksikin sama saudara sendiri loh, satu rumah. Itu pasti nggak enak sekali di hati. Dan kita tahu ujung-ujungnya Yusuf dibuang sumur. Jubahnya diambil, dibuang di sumur. Betapa itu menyakitkan. Dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan kita tahu sepanjang perjalanannya Yusuf, dia selalu berhadapan dengan orang-orang yang toksik menjatuhkan dia. Ada mau cuma di depannya doang. Kalau maunya tidak tercapai, langsung dia disingkirkan. Jadi kehidupan Yusuf itu bukan sesuatu yang gampang. Bertahun-tahun dia berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Paulus dan Barnabas juga merasa satu dengan yang lain saling toksik. Konflik di dalam pelayanan. Beda pendapat. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam komunitas, kita juga ketemu orang toksik. Jangan berpikir di komunitas itu semuanya aman. Kagak. Beda pikiran, beda pendapat, beda latar belakang. Itu bisa jadi gegeran. Dan itu juga terjadi di level Paulus dan Barnabas loh, bisa terjadi. Sampai mereka akhirnya pecah. Itu terjadi. Paulus dan Petrus, level lebih tinggi lagi. Paulus sama Petrus, Paulus pertama, orang yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri, ternyata juga berantem. Beda cara pikir. Bapak dan Ibu, saat terjadi beda cara pikir, di sini sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua orang berusaha memberikan yang terbaik. Semua orang berusaha untuk melakukan yang terbaik pelayanannya untuk Tuhan. Tapi karena cara pandangnya beda, sudut pandangnya berbeda, latar belakangnya berbeda, ya pasti beda cara pikirnya. Contoh sederhana, Paulus orang sekolahan. Komunitasnya dia pejabat-pejabat, ahli Taurat, tetua-tetua. Dia belajar di sini, belajar sana, kerjaannya dulu luar biasa berhasil. Otomatis cara pandangnya dia luas. Maka dia melihat bahwa keselamatan itu bukan cuma orang Israel. Tapi Petrus, nelayan biasa doang. Nggak pernah ke luar negeri, singkat kata. Nggak pernah ke luar negeri, mainnya sama nelayan, mainnya sama ikan. Maka dia cuma berpikir sederhana, ya gue cuma main di Israel, nggak pernah ke luar negeri, ya keselamatan untuk orang Israel. Cara konservatif. Dan ini membuat mereka berantem gede. Sampai berpisah bertahun-tahun. Tapi Bapak dan Ibu, lihat, ini contoh-contoh relasi toksik yang sampai split, sampai pisah bertahun-tahun di dalam Alkitab. Tapi bila setiap pihak bersikap dewasa secara rohani, setiap pihak berjuang untuk positive thinking, tadi aku bilang ya positif, Filipi 4 ayat 8, semua akan menjadi proses yang mendewasakan, semua akan menjadi proses yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, dan ujung-ujungnya semua ada rekonsiliasi. Ujungnya semua ada rekonsiliasi. Akan ada pihak yang bersedia untuk ngalah dan menerima pendapat sisi satunya. Dan pada akhirnya sisi satunya juga ngalah dan menerima pendapat yang satunya. Ya, jadi ini adalah proses pribadi sebetulnya yang Tuhan izinkan terjadi agar kita makin dewasa secara rohani, agar kita makin bertumbuh sebagai manusia dan bisa menerima pendapat orang lain. Karena pada akhirnya, kembali ke awal, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tujuannya untuk mendewasakan satu dengan yang lainnya. Kalau saya sudah menerima pendapat dia dan bersedia untuk rekonsiliasi dengan dia, dan dia tidak menerima pendapat saya dan tidak bersedia untuk rekonsiliasi, itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah saya yang menerima dia, saya yang mengampuni dia, saya yang berjuang untuk rekonsiliasi. Masalah dia itu adalah urusan dia tentang Tuhan. Ya, tapi kalau lihat kalau kedua belah pihak mau bersikap dewasa, ini terjadi loh di dalam Alkitab. Konflik gede bertahun-tahun, bahkan terhadap orang-orang yang namanya gede di Alkitab.
bapak-bapak imam bagi kita. Mereka berjuang untuk bertumbuh dewasa, mau ngalah, ya, mau menerima pendapat orang lain. Dan lihat, setiap cara rekonsiliasi yang Tuhan izinkan terjadi, bila setiap pihak mau ngalah, tidak mempermalukan. Cara Tuhan tidak mempermalukan. Paulus, Petrus, geger gede banget. Satu berprinsip keselamatan hanya untuk Israel, satu lagi berprinsip enggak, keselamatan untuk semua orang. Geger gede antara dua nama paling besar di dalam Alkitab. Tapi cara Tuhan untuk merekonsiliasikan mereka setelah kedua belah pihak hatinya legowo, itu tidak mempermalukan. Bahkan Tuhan mau cari acara yang mujizat sekalipun untuk rekonsiliasi. Nomor 1, 2, 3, rekonsiliasi sepertinya cara normal-normal aja. Ya, kita tahu Yakub akhirnya merendahkan diri, ketemuin Esau, dia kasih persembahan, dia pasang strategi, dia kirim setengah dari hartanya dia gitu untuk menunjukkan, nih loh, aku nggak mau ambil duit, aku kasih setengah dari hartaku gitu. Itu menunjukkan Yakub legowo, menurunkan rendah hatinya dia, mau rekonsiliasi dengan Esau. Dan Esau juga mau mengampuni Yakub gitu. Enggak gitu. Dia sanggup Yakub. Yakub pasti kirim lagi hambanya. Dan pada waktu mereka ketemu, Yakub bilang apa? Aku hambamu. Lihat bagaimana Yakub merendahkan diri. Dia yang punya hak kesulungan loh, tapi dia merendahkan diri. Akhirnya ada rekonsiliasi. Yusuf kan juga bilang, aku tidak menghukum kamu, karena Tuhan mengadakan ini, dia berpikir posisi, Tuhan mengadakan ini dengan tujuan dia kirim aku lebih dahulu ke Mesir agar kamu semua nggak kelaparan. Dia nggak bilang, gara-gara kamu ya aku dipisahin sama bapak, gara-gara kamu aku jadi orang buangan masuk penjara. Enggak, Yusuf nggak ngomong gitu, tapi pikiran positif. Dia merendahkan diri. Dia bisa bilang, apa yang kamu lakukan itu Tuhan bikin sehingga aku dikirim duluan, jadi kamu semua nggak kelaparan. Lihat betapa positifnya pikiran dia. Demikian juga dengan Paulus dan Barnabas. Mereka rekonsiliasi dan akhirnya kerja bareng lagi. Paulus, Petrus di level yang paling tinggi. Tuhan turunkan mujizat. Tuhan turunkan mujizat berupa penglihatan untuk ngajarin Petrus bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Tuhan interfere istilahnya. Tuhan interfere lewat mujizat penglihatan. Demi apa? Rekonsiliasi terjadi. Lihat Bapak dan Ibu. Yes, ada relasi toksik yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Tapi dibutuhkan pikiran positif, kedewasaan rohani. Sehingga setiap ini tadi tidak menjadi sesuatu yang mematikan, beracun di dalam kehidupan kita, tapi bisa menjadi sesuatu yang makin mendewasakan kita, baik di dalam iman maupun kualitas kita sebagai seorang manusia. Ya, berikutnya. Hilang aku punya. Oke, ini beberapa ciri orang toksik. Sekali lagi, untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 2. Ini yang paling penting. Ngomong, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ia yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Paling toksik di dalam hati kita, di dalam hidup kita, hal yang membuat kita menjadi paling toksik adalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya dosa, kan ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, ini akan membuat kita menjadi orang yang toksik. Relasi kita dengan Tuhan itu enggak dilihat dari berapa sering kita PA, berapa banyak ayat kita hafal, berapa sering kita pelayanan, berapa bagus kita nyanyi atau berapa bagus kita doa, berapa banyak romo, pewarta, suster yang kita hafal, berapa banyak komunitas yang kita ikut, ya, enggak dilihat seperti itu. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu dibuktikan lewat karakter. Level iman kita itu dibuktikan lewat karakter. Saat kita bisa lepas dari pandangan pada diri sendiri.
saat kita bisa lepas dari ego kita sendiri, saat kita bisa ngalah sama orang lain, saat kita bisa mendengarkan, saat kita makin tidak tersinggung, saat kita makin bisa ngertiin orang lain, masuk di sepatunya orang lain, makin bisa mengampuni. Itu adalah bukti kalau relasi kita sama Tuhan makin tinggi. Ya, jadi perhatikan aja. Saat kita berelasi dengan Tuhan, itu adalah masalah hati. Kalau ada Tuhan di dalam hati dan hidup kita atau pikiran kita, maka saya akan menjadi orang yang egois. Saya tidak akan menjadi orang yang mulutnya pedas. Saya tidak akan menjadi orang yang matanya tajam dan selalu melihat kesalahan orang lain. Saya tidak akan menjadi polisi yang bilang, oh kamu gini, kamu gitu, harusnya begini, harus begitu. Enggak. Tapi saat saya punya relasi pribadi dengan Tuhan, saya akan bisa lembut hati. Saya akan bisa melihat keadaan dari sudut pandang Dia. Saya akan bisa mingkem. Saya akan bisa ngalah. Saya akan bisa sabar. Saya akan bisa merem melihat kesalahan orang lain. Jadi perhatikan, karena ini yang paling penting. Dosa, keegoisan, itu adalah dosa yang membuat kita nggak bisa hubungan dekat dengan Allah. Dan kalau kita tidak punya hubungan dekat sama Allah, otomatis kita tidak punya hikmat untuk menjalani hidup. Kalau kita tidak punya relasi dekat dengan Allah, otomatis kita tidak punya hikmat untuk jaga mulut kita, untuk atur hati, untuk atur pikiran kita. Kita nggak akan punya hikmat untuk menghadapi keadaan. Di situ aku nggak jadi berkat, tapi aku jadi racun. Karena kegiatan rohaniku ternyata cuma bersifat fisik doang. Tidak membuat hatiku makin dekat sama Tuhan. Tidak membuat Tuhan menjadi raja atau pilot di dalam kehidupanku. Jadi ini nomor satu adalah hal yang harus kita utamakan. Dosa buat kita udah lagi nggak ngomong, oh Tuhan saya mencuri, saya lupa doa harian, saya marah-marah. Dosa nggak ngomong lagi tentang itu, nggak lagi ngomong tentang saya mabok atau apa, tapi dosa buat kita adalah bagaimana saya tidak lagi memusatkan hidup untuk diri sendiri. Itu menjadi faktor pertama. Kalau kita sudah lepas dari faktor diri sendiri, maka yang lainnya menjadi lebih mudah. Attachment kita akan lebih mudah untuk dilepaskan, dan kita makin punya hikmat untuk menghadapi kehidupan. Yang kedua, hal pergaulan itu menjadi lebih mudah. Di 1 Korintus 15 ayat 33 kita bahas ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita lebih gampang untuk keluar dari attachment pergaulan yang salah. Kita udah lebih gampang untuk berkata tidak, aku cuma cukup sekedar kenal dengan kamu, tapi kalau untuk pergaulan enggak deh ya, aku nggak mau ketularan, aku nggak mau masuk ke dalam kandang macan. Amsal 13 ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang verbal menghina ibunya. Sorry, aku salah baca. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman menjadi orang bebal menjadi marah. Kalau kita punya relasi dekat sama Tuhan, kita bisa menyikapi keadaan. Dengan siapa saya harus dekat, dengan siapa saya harus jaga jarak. Dan kalaupun orang toksik ini memang orang yang tidak bisa lepas dari aku tahu walaupun dia lempar racun, aku bisa lempar bunga untuk dia. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu sebetulnya adalah ilustrasi untuk orang yang selalu menganggap diri benar. Sekali lagi ya, ini jadi orang toksik. Jadi jangan sampai kita jatuh menjadi orang yang seperti itu ya, menganggap diri benar. Pokoknya aku maunya gini, pokoknya pendapatnya, cara aku kayak gini. Ya tadi aku udah kasih contoh. Baik Petrus maupun Paulus, baik Paulus maupun Barnabas, tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah. Cuma caranya beda. Dan dibutuhkan kerendahan hatian untuk bisa menjaga perdamaian. Makanya prinsip Katolik itu paling enak sebetulnya mudah, menjaga damai, menjadi pembawa damai.
apapun keadaannya, walaupun dunia nganggap kita bodoh, kok nggak menunjukkan saya benar, kok nggak bales, kok nggak bantah, dunia nganggap kita bodoh loh. Tapi Tuhan ngajari kita seperti itu, jadi pembawa damai. Kalau saya bantah dengan pendapat dia, apa nggak makin berantem? Kalau makin berantem, akhirnya saya tidak jadi pembawa damai. Jadi walaupun saya tahu saya benar, ya udah ngalah aja karena Tuhan suruh kita menjadi pembawa damai. Tuhan bukan suruh kita menjadi menunjukkan bahwa pendapat saya paling benar. Enggak. Ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini kan perumpamaan tentang pemungut cukai yang selalu menganggap diri paling benar. Tuhan, saya begini, saya begitu. Untung saya nggak seperti dia kayak gini kayak gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat maksud hati kita. Jangan sampai saya menunjukkan, saya bisa ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya tahu ini, saya tahu itu, saya ngerti ini, saya udah mingkem aja. Ya, biar nanti Tuhan yang atur. Bagian kita adalah terus hebat bunga. Walaupun itu bodoh di mata dunia, tapi biar kita menjadi pelaku firman aja. 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Ini juga bicara tentang waktu itu si raja pamer kekayaannya dan akhirnya apa? Hilang semuanya. Tuhan nggak suka orang yang pamer. Dan hari ini kita bukan cuma pamer tentang kekayaan loh. 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Raja Hizkia. Ia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga, gedung-gedung bersenjatanya, segala tempat-tempat bendaranya. Ditunjukinya. Terus ujung-ujungnya apa? Ayat 17. Sesungguhnya masa yang akan datang, segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Hilang. Kebanyakan pamer, hilang. Hari ini kita pun juga jangan pamer, baik di dalam harta, pengetahuan, kegiatan. Udah nggak usah pamer deh, simpan aja semuanya. Biar itu semua kita tahu untuk mendewasakan kita secara pribadi. Hati-hati juga, jangan kita menjatuhkan orang karena kita merasa diri tahu benar apa segala macam. Yohanes 8 ayat 3-4 itu cerita tentang wanita yang berbuat zina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa padanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan mereka itu di tengah-tengahnya lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan kita tahu apa yang dilakukan Yesus pada saat diperhadapkan di hadapan dia orang dosa. Apa yang dilakukan Yesus? Diam aja. Dia cuma bilang, oke, yang dosa boleh yang pertama lempar. Tuannya sendiri ngapain? Diam aja, asyik nulis-nulis sendiri. Bapak dan Ibu, kalau Yesus aja nggak menghakimi kita, apalagi di depan orang lain, jangan kita melakukan seperti itu. Jangan pernah bilang kamu salah, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya kayak ini, nggak boleh seperti itu. Jangan kita menghakimi orang, apalagi di depan banyak orang. Kita menghakimi kok. Dan sebetulnya kalau kita menghakimi orang, itu tuh kita sudah mencuri haknya Allah. Karena siapa yang berhak menghakimi? Tuhan. Ibrani 10 ayat 30 bilang penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita menghakimi orang, kamu tidak boleh gini. Harusnya gini, caranya benar kayak gini. Jangan seperti itu. Itu kita sebetulnya sudah menghakimi Tuhan, mencuri haknya Tuhan. Ya, jadi yes, orang lain bisa aja salah. Orang lain bisa aja beda cara dengan kita. Tapi kasih kesempatan untuk dia berkembang. Kasih kesempatan dia untuk belajar dari kesalahan itu. Dan berkembang. Jangan mempersulit dan menuduh. Dan kalau memang hati kita tulus dan positif, kita akan bilang dengan nada yang enak. Aku saran caranya bukan seperti itu.
Gimana kalau kita pakai cara seperti ini? Nah, kalau kita ngomongnya enak, kan kita nggak menghakimi, tapi ngajarin. Masalah yang diajarin mau pakai apa enggak, itu urusan dia. Nanti dia salah lagi apa enggak, itu urusan dia. Biar dia belajar. Orang yang dewasa akan memberi kesempatan orang lain untuk berkembang. Tapi bukan mencari-cari kesalahan orang lain untuk menuduh. Ya. Lalu yang berikutnya terakhir, orang toksik itu akan mulutnya enteng. Mulutnya enteng. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi. Mulut kita memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Tapi mulut kita juga mempersulit orang lain, nyindir orang lain, nggak bisa terima kekurangan orang lain, iri sama kelebihan orang lain, juga melecehkan, berasumsi. Kayak tadi aku cerita gitu. Seorang teman bilang, dia nggak mau marah sama aku, dia nggak mau main sama aku lagi, padahal orangnya lagi sakit. Ya, kamu nggak mau dengerin aku mau jadi hati-hati. Mulut ini adalah luapan dari hati kita. Ini adalah kunci yang bisa membawa kita naik atau tidur. Jadi hati-hati. Jangan saya menjadi orang yang toksik bagi orang-orang. Karena sebetulnya Tuhan suruh kita untuk menjadi pembawa damai. Nah, ini. Kalau kita terjebak pada toxic relationship, lalu harus bagaimana? Ya, tadi kan udah bilang ada relasi yang kita tidak bisa keluar dari situ, kita tidak bisa milih, dan itu ternyata ada orang-orang di sekitar kita, ya, yang terus akan nempel sama kita tidak bisa milih. Jadi harus gimana? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di dalam Roh di situ ada kemerdekaan. Di dalam Roh ada kemerdekaan. Saat kita merdeka di dalam Roh, saya udah nggak kepengaruh lagi dengan sikap dia. Saya udah nggak kepengaruh lagi dengan sikap dia. Dia mau ngomong apa? Dia mau sikut aku, dia mau tendang aku, wajahnya sedingin es, sikapnya, mulutnya sekasar apa, dia udah tendang apa, pokoknya udah nyakitin aku. Tapi aku udah bebas dalam Roh. Jadi hidupku tidak lagi tergantung pada sikap dia, tapi hidupku tergantung dari bagaimana Allah mencintai. Bagaimana aku tahu Allah tetap berrelasi dengan aku. Walaupun dia nyakitin aku, tapi aku dicintai oleh Allah. Walaupun dia tuduh-tuduh aku dan dia pojokkan aku, Allah tetap peluk aku, Allah tetap angkat aku. Di situ bukti kalau Roh itu sudah membebaskan. Roma 6, dan kalau Roh udah membebaskan ya, kita udah nggak sakit hati lagi loh, kita udah nggak marah lagi, kita udah nggak tersinggung lagi, tapi kita tetap bisa lempar bunga walaupun terima racun, dalam tanda kutip aku tetap bisa berrelasi dengan baik walaupun dia lempar racun. Roma 6 ayat 22 sama. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan sebagai kesukaan adalah hidup kekal. Fokus kita bukan pada dia yang nyakitin, tapi fokus kita adalah kemerdekaan yang memuduskan, yang membebaskan aku dari segala macam permasalahan, dari segala macam racun yang ditemparkan oleh orang-orang di sekitarku. Jadi di sini kita bisa milih. Kalau kita terjebak pada toxic relationship dan itu, makanya kalau itu kalau kita terjebak pada toxic relationship, kita bisa berkata, aku melepas, atau aku nggak bisa lepaskan, tapi aku tidak lihat kamu, aku lihat orang, aku lihatnya Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman, ada orang yang terjebak pada relationship yang sebenarnya bisa dilepaskan, tapi karena rohnya dia belum dimerdekakan oleh Roh Allah, dia tidak sanggup untuk lepaskan itu. Contohnya ya, paling gampang artis-artis aja deh ya, yang terkenal kan ya. Artis-artis itu kita tahu banyak yang mati bunuh diri karena narkoba, dan realita bahwa
Dia walaupun terkenal, populer, cantik, kaya, punya segala sesuatu, tapi orang-orang di sekitarnya tidak memberi bimbingan rohani yang membawa dia dekat pada Tuhan. Dan dia dialihkan pada narkoba untuk membuat dia tenang. Contoh paling gampang, Whitney Houston atau siapa itu namanya, Marilyn Monroe ya. Aku kebetulan baru lihat filmnya Marilyn Monroe, jadi itu yang paling nempel ceritanya. Singkat kata, dia selalu mencari figur ayah. Karena dia nggak pernah ketemu ayahnya yang asli, dia selalu mencari ayah. Dan dia jatuh, karena dia memang talented sebagai artis dan cantik juga, dan dia jatuh di dalam lingkungan yang selalu manfaatin dia. Dan agar dia tenang, dia diberi narkoba, agar dia makin percaya diri, agar dia tenang dan bisa bekerja dengan baik. Nah, sebetulnya orang-orang seperti itu, kalau dia punya relasi pribadi yang dekat dengan Allah, dia bisa loh nolak orang-orang yang memanfaatkan dia. Dia bisa loh nolak orang-orang yang memberi narkoba sama dia. Dan dia akan stop, berhenti mencari figur ayah kalau dia hatinya sudah dipuaskan dengan Tuhan. Hatinya sudah diisi dengan Tuhan. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia tetap makin terjerumus pada narkoba. Hatinya tetap kosong oleh cinta. Dan kita tahu endingnya seperti apa. Saya bukan menghakimi karena saya tetap punya harapan di akhir hidupnya dia. Saya tidak tahu 1, 2, 3, 4, 5 detik terakhir hidupnya. Semoga dia tetap ingat Tuhan. Maka dia terima keselamatan. Itu bukan bagianku untuk menghakimi. Kita cuma lihat contoh kehidupannya aja yang sepertinya berakhir tragis gitu ya. Bagian kita adalah pada saat kita punya hikmat dan kita hidup di dalam kebebasan roh, kita punya hak, kita punya kebebasan untuk milih relasi ini bisa dipertahankan atau aku sebetulnya bisa lepaskan. Tapi karena hatiku butuh cinta, aku banyak relasi suami istri kayak ini ya, dia nggak, atau pacar nggak bisa lepas karena hatinya butuh dengan cinta. Walaupun dia disakitin, walaupun dia ditonjokin, walaupun dia apa, dia nggak bisa lepas. Suami istri juga ada yang seperti itu. Dia dipukulin, dia apa-apa, dia nggak bisa lepas. Karena apa? Karena hatinya butuh cinta. Hatinya butuh cinta. Tapi walaupun itu toksik sampai di level bukan cuma mental, spiritual, fisik pun toksik, dia nggak bisa lepas. Kenapa? Karena hatinya butuh cinta itu tadi. Dia nggak dipuaskan oleh Tuhan. Singkat kata Bapak dan Ibu, setiap dari kita itu ya punya kantong mangkok di dalam hidup kita, dan mangkok ini harus dipenuhi oleh cintanya Tuhan. Kalau mangkok ini nggak penuh sama cintanya Tuhan, orang itu di dalam hidup itu nyari cinta, baik Whitney Houston maupun kita, baik Marilyn Monroe atau kita, itu setiap dari kita tuh nyari cinta dengan berbagai macam cara ya, karena butuh ini dipuaskan. Tapi sebenarnya mangkok cinta ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Saat mangkok cinta ini tadi dipenuhi oleh Tuhan, saya nggak akan nyari lagi dari si A, si B, si C. Saya tidak akan cari lagi ini butuh popularitas, butuh didengerin, butuh dihargai, butuh ini, butuh itu, gitu. Enggak. Karena ini udah dipenuhi oleh Tuhan. Dan saat ini sudah dipenuhi oleh Tuhan, ada racun-racun dikirim dalam kehidupan kita. Saya udah nggak kepengaruh lagi. Secara saya udah puas loh, mangkokku ini udah penuh gitu. Jadi itu loh Bapak dan Ibu teman-teman yang harus diperhatikan. Biar mangkok kita ini penuh sama Tuhan. Kalau mangkok kita ini penuh sama Tuhan, hidup kita dikuasai oleh roh, ini ada racun. Udah nggak ngaruh lagi. Nggak bikin aku sakit hati lagi. Dan saya sudah tidak cari cinta lagi dalam bentuk yang salah. Dalam bentuk relasi yang salah. Kenapa sih orang jatuh pada narkoba, pada pergaulan bebas, pada mabuk? Karena dia merasa diterima oleh lingkungan itu. Dia merasa diterima oleh lingkungan yang salah. Jadi dia ngikut. Dia takut lepas dari situ. Nanti, contoh ya mungkin yang lebih ini, saya lebih realistis. Hari ini banyak orang yang merasa diterima kalau bawa tas branded. Ya, kalau ikut teman apa tuh namanya,
jalan sini, jalan sana, foto-foto gitu, dia merasa diterima. Walaupun sebetulnya tasnya adalah cicilan setengah mati, makannya di rumah Indomie. Aku kemarin baca siapa ya, aku nggak apa-apa deh makan Indomie asal aku bisa beli tas ini gitu. Kemarin aku baca seorang komen gitu, dan itu terjadi. Ya, walaupun makan di rumah, oh nggak boleh nyebut iklan ya, instant noodle gitu aja deh ya. Demi tas. Nah, dia merasa diterima di komunitas itu. Padahal itu sebetulnya kan toksik. Mati-matian demi barang branded, tapi sebetulnya menghancurkan di dalam relasi di dalam keluarga karena duitnya pakai untuk barang branded. Ya kan? Nah, sebenarnya bisa lepas. Tapi karena dia merasa diterima di situ, merasa dicintai, dia nggak takut untuk lepas dari itu. Jadi tetap dia lakukan. Nah, kalau misalnya kantongnya dia diisi oleh cintanya Tuhan, dia akan hidup di dalam kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17, Roma 6 ayat 22. Maka dia tidak takut lagi lepas dari relasi yang toksik. Dia nggak takut lagi lepas dari relasi yang toksik itu. Dalam level apapun. Karena dia sudah dipuaskan oleh cintanya Allah. Jadi ini cara agar kita tidak terjebak pada relasi toxic relationship itu tadi. Ya, tapi ya memang saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Maka seperti tadi aku cerita ya, sebenarnya aku udah cerita. Kunci utama kemerdekaan adalah bila kita sadar bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. 1 Korintus 13 itu bicara tentang cinta, 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 cinta. Setiap dari kita harus cinta. Setiap kita butuh dicintai. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita tidak bisa hidup tanpa cinta. 1 Korintus 13 ayat 1-2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, lihat betapa dia adalah aktivis gereja luar biasa. Kalau dia bisa bahasa malaikat di apapun juga ya, berarti dia udah aktivis luar biasa, bisa bahasa malaikat ya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan berkecanan bergerincing. Sekalipun aku punya semua karunia untuk bernubuat, aku tahu semua rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Punya semuanya karunia. Ngerti arti ayat ini, ngerti ayat itu, pelayanannya hebat, kenal sama uskup ini, kenal sama uskup itu, bahkan mungkin pernah ketemu Bapak Paus juga, tahu pewarta ini, tahu penjabaran ini, tahu penjabaran itu, aktif di semua hal, bahkan terima macam-macam karunia. Tapi kalau nggak punya kasih, kayak gong kosong, nggak berguna. Ini introspeksi. Jangan sampai kita seperti itu. Biar setiap kegiatan rohani kita memberi dampak, bukan hanya pada fisik kita, saya makin kenal banyak orang, saya kenal Utami, saya kenal Pak Fran, saya kenal Cindy, tapi memberi dampak terutama pada inner saya. Makin dekat sama Tuhan. Kantong mangkokku ini makin dipenuhi sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga aku nggak menjadi toksik bagi dia. Dan kalau aku terima racun dari orang lain, nggak ngaruh. Aku mengampuni kamu, aku tetap bisa ketawa. Biar orang dunia nganggap aku bodoh, kok nggak bales, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orang aku udah dipuasin sama Tuhan. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Orang yang hidup di dalam kasih, itu pasti lepas fokus dari diri sendiri. Dia tidak akan menghakimi orang lain. Dia bisa mengkoreksi orang lain. Tapi dia tahu cara ngomong dengan kasih. Bukan dengan cara ngomong dengan menuduh. Ya, beda ya. Kita ngomong sama orang kan beda. Misalnya kalau aku ngomong sama anakku, Gap ini nggak boleh gini dong, kan harusnya kayak begitu. Itu kan langsung dia kepancing emosi. Tapi kalau kita ngomong sama orang, Gap, gimana kalau kita pakai cara ini? Menurut kamu gimana? Gitu. Itu berarti kan kita mendidik. Jadi kita belajar juga. Ya, saya juga bukan orang sempurna kok. Kita nggak ada yang sempurna. Kita semua juga dalam proses. Jadi jangan menghakimi orang lain pada saat saya sendiri lagi berproses. Gitu. Aku pasti, ini bayangan sederhana. Pada saat orang suka makan nasi Padang,
bukan berarti aku makan nasi pecel berdosa gitu. Jadi jangan paksa orang makan nasi pecel sama seperti aku. Kalau dia bukan orang Jawa ya nggak gitu menikmati pecel gitu. Ya udah, kayak Paulus sama Petrus, cara pandangnya berbeda, tapi maksudnya baik, maksudnya sama. Dan selama hati kita tulus, dipenuhi oleh cinta Tuhan, maka kita pasti mau menjadi rendah hati untuk belajar menerima pendapat orang lain. Di situ rekonsiliasi terjadi. Di situ racun nggak akan menjadi tersebar, tapi racun bisa kita pakai sebagai cara agar racun sedikit menjadi vitamin makin kuat. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Mencintai Tuhan nggak dibuktikan dengan saya sudah pelayanan, saya sudah persembahan, saya sudah lakukan ini itu gitu. Tapi sama orang saya maki-maki, saya apa? Saya menghakimi. Tapi bukti saya mencintai Tuhan adalah bila saya juga mencintai dan mengampuni orang-orang di sekitar kita. Adalah dengan pada saat saya bisa menjadi berkat, tidak mendakwa orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita sekali lagi introspeksi dua arah. Jangan saya menjadi racun bagi orang lain, tapi jangan pada saat kita terima racun dari orang lain, tetap kita harus bisa netralisir dengan menebarkan bunga. Ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat 2-4. Saya tidak tahu keadaan Bapak dan Ibu semua hari ini bagaimana. Mungkin ada yang sedang di dalam relasi toksik, merasa terkungkung, merasa tertekan, merasa kepercayaan dirinya dihancurkan, harga dirinya dihancurkan, merasa takut, khawatir, tidak berani mengungkapkan perasaannya, tidak berani mengungkapkan pikirannya. Tapi Wahyu 2 ayat 2-4 bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak dan Ibu, ayat yang aku mau garis bawahi hari ini ya, apapun tantangan yang kita hadapi, mungkin membuat kita sakit, mungkin membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita terpuji, membuat kita tertekan, membuat harga diri kita hancur. Tapi kita harus bisa milih. Jadilah orang yang merdeka di dalam roh. Biar kantong hati kita dipenuhi oleh cintanya Tuhan saja. Tetap jaga hati. Agar apa? Agar kita tidak jatuh pada keadaan suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, pelan, sangat pelan, tidak drastis, kita menghindar dari orang itu, kita menghindar dari lingkungan itu, kita menghindar dari komunitas itu. Bisa jadi kita tetap setia sepertinya di belakang layar, tapi tentunya apa? Rencana Tuhan tidak digenapi. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, Tuhan tetap nggak suruh kita masuk ke dalam kandang singa, tapi Tuhan suruh kita tetap setia. Walaupun menghadapi orang toksik itu berat, Tuhan tetap suruh orang kita jadi setia. Karena menghadapi keadaan seperti itu bisa menjadi sebuah batu loncatan iman, sekaligus menjadi sebuah sarana yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kuncinya satu, kasih. Biarkan kita hidup merdeka di dalam roh. Kantong kita dipenuhi oleh kasih. Sehingga kita bisa tetap melemparkan bunga walaupun terimanya racun. Jadi penawar. Dan kalau kita lakukan itu, otomatis kita nggak jadi racun juga bagi orang lain. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.